Selamat siang pada peserta seminar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat saya yang berjudul pelatihan pembuatan sabun cuci perabotan rumah tangga bagi kelompok PKK Desa Bakti Sragen. Sebagai pendahuluan, kita sadari bahwa sabun cuci perabotan rumah tangga ini sudah banyak beredar di pasaran dan proses pembuatannya pun sudah banyak tersebar di media online. Hal yang sangat penting diperhatikan dalam pembuatan sabun cuci perabotan rumah tangga itu adalah keamanan bagi pengguna. Nah, pada saat ini banyak sekali bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti petalat yang sering ditambahkan dalam sabun yang memberikan bau harum tetapi memicu terjadinya gangguan pernapasan. Di samping itu ada juga triklosan yang berperan sebagai antibakteri namun memberikan efek samping yaitu dapat mengganggu sistem keseimbangan dan fungsi hormon pada tubuh manusia serta adanya berbagai macam surfaktan yang dapat mengiritasi kulit. Untuk menghadirkan sabun cuci perabotan rumah tangga yang aman dan ramah lingkungan, maka sangat perlu dilakukan edukasi kepada produsen sabun tentang bahan-bahan kimia sabun, serta dilakukan pelatihan untuk membuat sabun, khususnya sabun cuci perabotan rumah tangga agar aman dan nyaman bagi pengguna. PKK Desa Bakti Sragen mengalami permasalahan terkait dengan bahan-bahan kimia dan cara pembuatan sabun, khususnya sabun cuci perabotan rumah tangga. PKK Desa Bakti Sragen ini dijadikan sebagai mitra dalam kegiatan P2M skema penerapan IPTEK. Nah, anggota PKK Desa Bakti Sragen sudah pernah membuat sabun mandi dengan mengikuti prosedur yang ada di YouTube. Namun mereka belum begitu tahu secara pasti tentang fungsi daripada bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan sabun tersebut. Nah, untuk itu melalui P2M skema penerapan IPTEK dilakukan suatu edukasi dan pelatihan pembuatan sabun cuci perabotan rumah tangga bagi anggota PKK Desa Bakti Sragen. Metode pelaksanaan yang pertama adalah edukasi. Di dalam edukasi ini peserta pelatihan diberikan pemahaman tentang bahan-bahan kimia dalam sabun, khususnya sabun cuci piring, dan juga bahan-bahan alami yang potensi dapat digunakan sebagai pengganti beberapa bahan-bahan di dalam proses pembuatan sabun cuci rumah tangga. Yang berikutnya diberikan pelatihan agar peserta pelatihan khususnya anggota PKK Desa Bakti Sragen mempunyai keterampilan di dalam pembuatan sabun cuci perabotan rumah tangga. Adapun tahapan-tahapan kegiatan yang pertama adalah tahapan yang yaitu edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman kepada anggota PKK Desa Bakti Sragen tentang bahan-bahan kimia yang sering digunakan dalam pembuatan sabun cuci perabotan rumah tangga atau sering disebut dengan sabun cuci piring. Nah, umumnya di bahan-bahan cuci piring itu ada yang namanya hidroksietil selulosa, sering disebut HEC. Nah, ini berfungsi untuk sebagai pengental ataupun penambah busa, dan juga ada teksapon. Teksapon ini termasuk surfaktan yang merupakan zat aktif yang berperan dalam mengangkat kotoran yang ada pada bahan-bahan perabotan, dan juga ada NaCl. Nah, ini NaCl mungkin sering disebut dengan garam dapur
yang berperan sebagai pengental, dan juga ada asam sitrat. Nah, ini lebih banyak difungsikan sebagai pengawet dan juga pengangkat lemak, dan juga ada sodium benzoat juga sebagai pengawet, sanisol ini sebagai desinfektan, dan tergitol ini sebagai zat pembantu. Nah, dari sekian bahan-bahan ini sebenarnya ada beberapa bahan yang kita bisa ganti dengan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Misalnya asam sitrat kita ganti dengan perasan jeruk nipis, karena di dalam perasan jeruk nipis itu mengandung lemonen yang berfungsi sebagai zat antibakteri, dan juga ada saponin sehingga mampu meningkatkan busa pada sabun cuci perabotan rumah tangga. Nah, ini biasanya untuk meningkatkan daya tarik daripada konsumen terhadap sabun cuci perabotan rumah tangga. Ini kan sering diberikan pewarna kimia. Nah, dalam hal ini bisa kita gunakan ekstrak daun suji atau daun pandan wangi yang nantinya membuat warna hijau pada sabun, atau juga kita manfaatkan ekstrak buah-buahan seperti ekstrak buah naga atau ekstrak buah stroberi yang nantinya itu akan memberikan warna merah pada sabun. Nah, terus yang kedua adalah tahap pelatihan. Nah, ini di tahap pelatihan ini peserta diberikan keterampilan memformulasi dan membuat sabun cuci piring atau sabun perabotan rumah tangga. Nah, terus di dalam pelatihan ini kita pilih menjadi dua bahan yang sering disebut larutan A dan larutan B, di mana larutan A itu terdiri dari air, HEC, NaCl, dan Texapon. Sementara larutan B itu ada air, ada N-benzoat, ada asam sitrat, ada sanisol. Nah, ini dalam tempat yang terpisah ini ya dipanaskan masing-masing larutan A dan larutan B itu dipanaskan hingga suhu 60 derajat. Nah, setelah itu ya larutan B ditambahkan ke dalam larutan A secara pelan-pelan sambil diaduk secara merata. Nah, setelah semua bercampur maka ditambahkan pewarna. Nah, di dalam pelatihan diberikan penambahan warna yang berasal dari ekstrak buah naga sehingga memberikan warna merah pada produk sabun cuci perabotan rumah tangga. Nah, ini sabun cuci ini sebenarnya sudah siap untuk digunakan. Nah, ini di dalam dokumentasi ini adalah peserta pelatihan memformulasi bahan-bahan yang digunakan. Nah, terus pada dokumentasi ini mencampurkan bahan-bahan ya larutan A dan larutan B agar nanti menghasilkan produk yang homogen yang kita ginikan dengan sabun cuci piring atau sabun cuci perabotan rumah tangga. Nah, terus yang ketiga, nah, sabun cuci perabotan rumah tangga itu kita evaluasi kualitasnya secara kualitatif. Nah, ini dengan melibatkan 15 responden non standar yang diambil dari ibu-ibu peserta pelatihan. Nah, parameter yang diamati itu adalah parameter fisik yang berupa warna, tekstur, dan aroma. Nah, ini ke-15 responden atau peserta pelatihan itu diberikan untuk menilai apakah suka, sangat tidak suka diberikan skor 1, sampai sangat suka diberikan skor 5 terhadap warna, tekstur, dan aroma. Nah, ini dilihat dari si warnanya, warna sabun itu berwarna kemerahan, aromanya khas jeruk nipis karena kita menggunakan jeruk nipis untuk menggantikan asam
asam nitrat dan teksturnya agak kental. Dari performa sabun cuci perabotan rumah tangga ini oleh peserta pelatihan rata-rata memberikan penilaian suka terhadap sabun yang dihasilkan. Nah, sebagai kesimpulan bahwa ada peningkatan pengetahuan dari anggota kelompok PKK Desa Bakti Sragen tentang bahan-bahan kimia sabun dan manfaatnya di dalam sabun. Nah, terus yang kedua, sabun cuci perabotan rumah tangga itu mendapatkan respon positif dari peserta pelatihan dengan tingkat kesukaan ada dalam kategori suka terhadap produk hasil sabun yang dihasilkan dari pelatihan. Nah, terus yang ketiga, terjadi peningkatan keterampilan dari anggota PKK Desa Bakti Sragen dalam memproduksi sabun cuci perabotan rumah tangga. Nah, kegiatan P2M ini mendapatkan dukungan dana dari Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk itu melalui forum ini diucapkan terima kasih kepada Universitas Pendidikan Ganesha melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atas dukungan dana yang diberikan dalam pelaksanaan program ini. Di samping itu juga terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada kelompok PKK Desa Bakti Sragen atas kerjasamanya sehingga kegiatan pelatihan ini dapat berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu mungkin presentasi dari saya, lebih kurangnya dimohon maaf.